Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran wa ta'diman lillah. Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Pemirsa yang budiman, salah satu keistimewaan dari bulan Ramadan adalah bulan di mana Al-Quran diturunkan. Bulan Ramadan disebut dengan Syahrul Quran, bulannya Al-Quran. Terkait hal ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam salah satu ayat Al-Quran, tepatnya di surat Al-Baqarah ayat 185. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ayat ini menjelaskan sekaligus menegaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan Al-Quran pada bulan Ramadan. Terkait hal ini, kita sebagai seorang muslim sudah sepatutnya pada setiap kali bulan Ramadan, baik Ramadan tahun ini atau Ramadan yang akan datang, mudah-mudahan kita bisa sampai pada tahun Ramadan di tahun-tahun yang akan datang, untuk meningkatkan intensitas keakraban kita dengan Al-Quran. Dengan cara satu, membacanya, ataupun menghafalnya, atau yang ketiga bahkan memahami Al-Quran. Kenapa? Karena bulan Ramadan bagi kita sebagai seorang muslim adalah momentum yang tepat untuk meningkatkan pemahaman kita tentang Al-Quran. Kenapa hal ini menjadi penting? Pemirsa yang Allah muliakan, ketika kita membeli satu barang elektronik, sebagai contoh handphone, maka ketika kita membeli handphone itu, di dusnya itu terdapat manual book yang disediakan oleh produsen handphone itu. Untuk apa fungsinya? Yang pertama, ketika kita membaca manual book tersebut, memahaminya dengan baik, maka kita akan setidaknya mendapatkan dua manfaat langsung. Yang pertama, di manual book itu terdapat spesifikasi detail tentang handphone yang kita beli, sehingga kita tahu seperti apa fitur-fiturnya dan kemudian kita bisa memaksimalkan fitur-fitur itu. Yang kedua juga, ketika kita membaca manual book itu, di situ terdapat penjelasan praktis tentang bagaimana menggunakan fitur-fitur itu dengan baik. Begitu pula dengan Al-Quran. Kenapa? Karena Al-Quran adalah manual book hidup kita manusia yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Sang Holik. Maka ketika kita memahami Al-Quran dengan baik dan benar, kita akan mendapatkan dua manfaat besar. Sebagaimana yang tadi ketika kita membaca manual booknya handphone. Yang pertama, dengan membaca dan memahami Al-Quran dengan baik, kita akan semakin memahami tentang diri kita. Kenapa? Karena di dalam Al-Quran, informasi tentang hakikat manusia, tentang potensi-potensi yang dimiliki kita sebagai manusia ada di situ. Karena itu diinformasikan oleh Tuhan, Sang Pencipta manusia. Karena yang paling tahu tentang kita tentunya adalah Tuhan. Yang kedua, di Al-Quran itu dijelaskan tentang bagaimana caranya petunjuk kita untuk memanfaatkan potensi-potensi yang kita miliki sebagai manusia. Karena hal itu kita bisa menjadi manusia yang sesungguhnya. Ketika kita memahami Al-Quran, mempelajari Al-Quran dengan baik dan benar, maka kita bisa meningkatkan kebermanfaatan kita, memaksimalkan kebermanfaatan kita sebagai manusia, terkhusus sebagai seorang muslim, untuk menebarkan Islam yang rahmatan lil alamin, sehingga keberadaan kita dirasakan manfaatnya oleh lingkungan di mana kita tinggal. Dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, khairun nas anfa'uhum linnas. Muslim yang paling baik adalah muslim yang kebermanfaatannya dirasakan oleh lingkungan di mana dia tinggal. Dengan demikian, memahami Al-Quran dengan baik dan benar merupakan jalan kemuliaan bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.